anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Apa kabar kita hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita semua masih disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kita semua masih diberi sehat dan kuat oleh Tuhan, sehingga di pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 7 Juni tahun 2020, kembali lagi kita, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, serta orang tua, kita boleh sama-sama lagi beribadah, lewat ibadah anak-anak sekolah minggu, dan kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi sehat dan kuat, dan kita sudah memasuki bulan Juni, dan mungkin juga buat anak-anak sekolah minggu mungkin sudah ada yang selesai mengikuti ujian kenaikan kelas, Kalau ada yang sudah selesai, selamat selesai melaksanakan ujian, dan semoga orang memperoleh hasil yang terbaik. Dan juga mungkin masih ada yang masih akan mengikuti ujian lagi di minggu depan. Nah, orang tetap mempersiapkan diri untuk boleh mengikuti ujian, dan nantinya orang akan memperoleh hasil yang terbaik. Nah, sekarang ini marilah orang semua mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh sama-sama beribadah di pagi hari ini. Nah, diundang kita semua untuk berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita menyanyi, kita menyapa Tuhan Yesus lewat lagu Selamat Pagi Bapa. Semangat semua. Selamat pagi Bapa, ku ucap terima kasih, Engkau memelihara aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cintanya. Matahari bersinar terang, matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harus sungguh berbunga daripada semua yang mengejar kepada kita. Kami puji nama Tuhan yang esa, kami puji nama Tuhan yang esa. Kita masih lagi menyanyi lagu Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Kalau bilang happy berarti kita semua penuh semangat. Happy semua. Ya ya ya, happy ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kita sambung lagi dengan lagu hari ini, harinya Tuhan. Penuh semangat, senyum semua. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita akan membuka ibadah kita di pagi hari ini dengan doa. Tapi sebelumnya dengan sikap berdoa, kita menyanyi Tanganku Ada Dua.
Kita tutup mata, kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, Kau yang begitu baik di tengah-tengah kehidupan kami. Kembali lagi di pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu, Kau sudah boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati. Kiranya Engkau mau berkati ibadah kami di pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan segala baik. Kau berkati kami Tuhan, kuasai hati pikiran kami, biarlah kami boleh beribadah sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Inilah doa dan semua yang kami Tuhan, mohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita masih berdiri semua dan kita masih menyanyi lagi dua lagu. Lagu Aku Anak Raja dan lagu Kudaki-daki. Pertama lagu Aku Anak Raja. Serta renungan firman Tuhan. Untuk anak Abraham akan dilayani oleh Ci Indri Mundung Kaporo, dan untuk anak Esther akan dilayani oleh Penatua Ci Deborah Holong Istihar. Sebelum kita berdoa dan baca kitab suci, saat ini kita akan angkat lagi satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Untuk Ci Indri, untuk anak Abraham, dan Ci Deborah untuk anak Esther. Shalom adik-adik, damai di hati. Apa kabar kita di hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini, Ci Deborah yang akan melayani di kelas Esther. Nah, di kelas Esther itu pastinya ada adik-adik kita yang masih bayi, ada yang masih TK, ada juga yang sudah kelas 1, 2, dan 3. Kalau yang kelas 1, 2, dan 3,
pasti sudah pintar untuk membaca. Terlebih membaca apa? Ya, firman Tuhan, Alkitab yang adalah firman Tuhan. Saat ini sebelum kita membaca firman Tuhan, semua anak-anak duduk dengan tenang, siapkan hati, siapkan pikiran kita untuk membaca firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, Encik Deborah akan menuntun kita di dalam doa. Mari semuanya ambil sikap berdoa dan kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang setia, kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini karena anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Betania Makerere Timur boleh beribadah kepada Tuhan. Dalam ibadah saat ini pun kami hendak belajar dari firman Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan inilah yang selalu menuntun kehidupan kami agar kami tetap selalu hidup sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Memberkati Encik Deborah yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah firman di pagi hari ini boleh menjadi bekal untuk masa depan anak-anak ini. Sehingga firman yang akan disampaikan benar-benar menjadi berkat bagi semua anak-anak yang mendengar, guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua yang ada. Berfirmanlah Bapa di sorga, karena kami semua sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, yang sudah tahu membaca, mari kita membuka di dalam kitab Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-21. Tetapi bagi anak-anak sekolah minggu yang masih bayi, ya kan, yang masih TK, yang baru mulai belajar membaca, mohon didampingi oleh orang tua yang akan membuka Alkitab agar supaya orang semua sama-sama membaca firman Tuhan di pagi hari ini, dituntun oleh Encik Deborah lewat video saat ini. Dengan perikop percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Nah, sebelum Encik Deborah lanjut untuk bercerita, mari kita saksikan video atau firman Tuhan yang akan diputarkan lewat video yang satu ini. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu,
supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ya, adik-adik sekalian, kita telah menonton video atau firman Tuhan yang telah diputarkan lewat video yang tadi. Pasti banyak dari anak-anak sekolah minggu, apalagi yang masih TK, masih kelas 1, masih kelas 2, masih kelas 3, bahkan juga masih adik bayi, belum mengerti apa-apa, Kang. Baru bertanya-tanya, apa itu maksud video Encik Deborah? Apa maksudnya tentang dilahirkan kembali? Nah, semua pasti tahu, kita semua dilahirkan dari seorang ibu, berarti dari perut atau rahim ibu kita, mama kita, ya kan? Tidak mungkin kalau orang semua mau lahir dari turampe papa, kan? Nah, pagi hari ini firman Tuhan juga seperti video yang telah adik-adik tonton tadi, bercerita tentang bagaimana kisah seorang Nikodemus bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka berdua ini, dua tokoh ini saling bercerita satu dengan yang lain, bercakap-cakap. Siapa yang datang kepada Yesus dalam video tadi? Iya, benar sekali, Nikodemus. Dia telah mendengar tentang bagaimana Tuhan Yesus itu dalam pengajarannya, dalam dia menceritakan tentang Injil, tentang kabar baik itu sungguh luar biasa, adik-adik. Maka dari itu Nikodemus penasaran, siapa Kang itu Yesus? Ternyata pemberitaannya itu benar, tidak bohong. Nah, Nikodemus ingin belajar lagi tentang apa yang telah Yesus siarkan atau Yesus kabarkan. Dia datang kepada Yesus. Dia datang dengan diam-diam karena mungkin saja dia takut kalau orang-orang akan mengetahui ketika dia menjumpai Tuhan Yesus. Adik-adik pasti bertanya, Encik, mengapa Nikodemus dia mau takut, Encik, kalau mau datang ke Tuhan Yesus? Karena Nikodemus adalah seorang Farisi, yaitu pemimpin agama orang-orang Yahudi. Dalam arti Encik paling banyak yang bertanya pada Encik atau mama papa, apa itu orang Farisi? Bagaimana itu orang Yahudi? Nah, Nikodemus di sini dia sangat berperan penting. Dialah yang menjadi pusat daripada orang-orang yang selalu menghormatinya. Pasti adik-adik semua juga inginkan kalau mama papa kita dihormati, disegani oleh orang-orang. Nah, demikian juga Nikodemus, tetapi karena banyak pengikut daripada Nikodemus juga tidak menyukai tentang kehadiran Tuhan Yesus, jadi Nikodemus datang dengan diam-diam ke Tuhan Yesus, mau tanya tentang apa yang Tuhan Yesus kabarkan. Dia ingin mendengar secara langsung tentang firman, tentang Injil, kabar baik yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian Tuhan Yesus telah mengetahui apa maksud dan tujuan kedatangan dari Nikodemus. Tuhan Yesus sampaikan kepadanya bahwa sesungguhnya ketika engkau ingin dilahirkan kembali atau ketika engkau ingin dibuat menjadi seorang yang hidup takut akan Tuhan, maka engkau benar-benar harus memberikan hidupmu seluruhnya kepada Tuhan. Nah, semua bertanya, Encik, dilahirkan kembali bagaimana itu? Apa orang mau masuk ulang? Apa orang pe dalam perut? Yo, apa orang mau masuk ulang? Tentu tidak demikian. Maksud dari kelahiran baru atau dilahirkan kembali yang telah kita tonton dalam video dan yang telah kita baca bersama adalah bagaimana hidup kita ini harus berubah menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Siapa di sini yang telah hidup menyenangkan hati Tuhan? Coba angkat tangan. Encik Deborah tidak bisa melihat adik-adik yang mengangkat tangan, tetapi ada siapa yang melihat?
ada mama papa, oma opa, serta ada apa? Tuhan Yesus yang melihat kalau adik-adik telah hidup menyenangkan hati Tuhan. Nah, itulah maksud daripada dilahirkan kembali. Bukan Encik Deborah bilang mau masuk ulang mama pe dalam perut kontoran dilahirkan. Tidak demikian adik-adik sekalian. Tetapi maksud kelahiran kembali, kelahiran baru, dilahirkan kembali, bagaimana kita semua hidup tidak lagi mengenal yang namanya dosa. Pasti anak Esther yang masih bayi, orang pe adik-adik bayi itu belum mengenal itu yang namanya dosa. Dorang belum tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi yang itu so TK, so kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh pasti so tahu kalau dosa adalah hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dosa itu seperti apa contohnya? Tidak perlu jauh-jauh kita berpikir. Contohnya adalah kita malas untuk beribadah, melawan orang tua, berbohong, berdusta kepada orang tua. Itu semua adalah bagian dari dosa. Tuhan tidak senang kepada anak-anak yang berbuat demikian. Maka dari itu Tuhan Yesus katakan bahwa selain Nikodemus harus dilahirkan kembali, harus berubah, harus menyenangkan hati Tuhan, kita semua pun yang mendengar firman di pagi hari ini harus berubah, harus berani tampil beda, katakan tidak kepada yang namanya dosa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah menunjukkan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Yohanes 3 ayat 16 yang kelas 1, 2, dan 3 atau kelas 3 lah, pasti sudah hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah adik-adik, kita semua ini telah dimenangkan di dalam Tuhan ternyata. Sekarang tugas kita adalah apa? Mengucap syukur kepada Tuhan. Lahir baru, artinya lahir baru seperti Encik bilang tadi, tidak lagi mengenal yang namanya dosa, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, melainkan kita harus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Rajin beribadah, mendengar apa yang orang tua katakan, rajin atau tekun dalam belajar. Kemudian jangan suka malas-malasan, tuh. Jangan suka memuka-muka sembut pamamak dan papa, oma opa di rumah. Nah, itu semua adalah pesan firman Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita semua adalah anak-anak yang telah dimenangkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nikodemus datang kepada Tuhan untuk mengenal siapa Tuhan itu, siapa yang harus kita ikuti, siapa yang harus kita teladani. Tentunya Tuhan Yesus. Kita pun semua yang telah mengenal Tuhan Yesus, telah mengenal Kristus, mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemi Betania Makira Timur, Encik Deborah yakin dan percaya adalah anak-anak yang mampu untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, tidak malas-malasan, rajin beribadah, tekun belajar, dan selalu mendengar perkataan orang tua. Itu adalah arti atau bagian dari kita dilahirkan kembali. Bukan dilahirkan dari perut ibu sekali lagi, tetapi hidup kita yang penuh dengan dosa telah diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi hidup baru yang membawa berkat, damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita. Encik mau bertanya, siapa di sini yang mampu atau akan menjadi pembawa damai, pembawa sukacita bagi orang-orang di sekitar? Saat ini kan kita masih stay at home atau masih berdiam di rumah. Tetapi Encik percaya kalian bisa menjadi anak-anak yang mampu menyebarkan damai bagi orang tua, kakak, adik, ataupun semua orang di sekitar kita. Tetap semangat, tetap menjadi pelaku-pelaku firman, artinya tetap selalu melakukan firman Tuhan. Orang tua juga tetap selalu membimbing anak-anak kita, karena anak-anak kita masih kelas 1, 2, 3, masih juga TK, dan masih juga ada yang masih bayi. Tetap selalu setia untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, agar kita semua
benar-benar mampu untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Ya, adik-adik sekalian, tibalah saatnya untuk kita menghafal ayat hafalan yang ada di dalam Alkitab. Ya, semua masih tetap membuka Alkitabnya. Buka di dalam Yohanes pasal 3 ayat 7b. Yohanes pasal 3 ayat 7b. Mohon bantuan mama papa, oma opa untuk membantu mendampingi anak-anak kita. Sudah, saudara semua? Sudah toh? Ya, kita akan baca secara bersama-sama dulu, kemudian kita akan hafalkan. Yohanes pasal 3 ayat 7b. Kamu harus dilahirkan kembali. Aduh, cuma pendek pakai ternyata. Tutup mata le boleh ini toh, apalagi yang kelas 3. Nah, kita akan hafal secara bersama-sama menggunakan gerakan. Semua mengikuti gerakan yang akan Eci Deborah peragakan saat ini. 1, 2, 3. Yohanes pasal 3 ayat 7b. Kamu harus dilahirkan kembali. Yohanes pasal 3 ayat 7b. Sekali lagi bersama-sama dengan Enci Deborah. 1, 2, 3. Yohanes pasal 3 ayat 7b. Kamu harus dilahirkan kembali. Yohanes pasal 3 ayat 7b. Demikian ayat hafalan di pagi hari ini. Dan sekarang ada satu video lagu atau gerak dan lagu yang akan Enci tayangkan untuk kita semua. Adik-adik di rumah mengikuti ya, karena ini lagu yang baru yang berjudul Sejak Ku Kenal Yesus. Semua dengan gerakan yang baik bangkit berdiri supaya orang boleh bergerak dengan baik mengikuti lagu atau video yang baru ini. Selamat mengikuti dan menyaksikan video yang satu ini.
membaca Alkitab dalam kitab Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-21, dan orang juga sudah dengar cerita Ci Indri Mundung Kaporo dan Ci Penatua de Berahulung, dan juga tadi orang sudah belajar lagu baru. Nah, orang tetap terus belajar lagu ini supaya minggu-minggu depan orang sudah lihat video lagi, orang langsung menyanyi, dituntun oleh guru-guru sekolah minggu. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi lagu Diakonia. Sekali lagi. Saat ini kita akan masuk pada doa syafaat. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat satu pujian, Bapa, Ku datang padamu. Semua dengan sikap berdoa. Kita menyanyi Bapa, Ku datang padamu. Ya, semua ambil sikap berdoa. Encik Deborah akan menuntun kita di dalam doa. Jangan bergerak kiri, bergerak kanan. Siap untuk berdoa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini karena anak-anakmu, bahkan juga guru-guru sekolah minggu serta orang tua yang ada di Jemaat Gemim Betania Makerere Timur boleh beribadah kepada Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang boleh kami lakukan di pagi hari ini itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati firman Tuhan yang boleh kami dengar di pagi hari ini agar tetap selalu menjadi pedoman dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami masih kecil tetapi kami percaya apa yang kami dengar itu semua dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga masa depan yang indah Tuhan anugerahkan bagi anak-anak yang tetap selalu setia dan melakukan firman Tuhan. Diberkati terus kami semua, anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Betania Makerere Timur. Kasih dan setia Tuhan tetap selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami, agar kami tetap selalu menunjukkan sikap sebagai anak-anak Tuhan yang tetap selalu mampu menjadi teladan dimanapun kami berada. Berkati masa tumbuh kembang kami sebagai seorang anak, berkati terus masa kanak-kanak kami, bahkan Tuhan memberkati kami semua, beri sehat kuat selalu bagi kami, agar kami tetap selalu aman dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Berkati kami juga Tuhan Yesus dalam studi kami bagi yang sudah bersekolah, biarlah kami tetap selalu memberikan yang terbaik di bangku persekolahan kami, sekalipun kami belajar dari rumah. Tetapi kami percaya kami mampu melakukan segala yang baik untuk Tuhan.
Pagi hari ini juga Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu untuk guru-guru sekolah minggu kami yang selalu setia memberikan kami ajaran, memberikan kami didikan lewat firman Tuhan yang selalu disampaikan. Berkat Tuhan menyertai kehidupan semua guru-guru sekolah minggu kami yang ada di Jemaat Gemim Betania Makere Timur. Sehat kuat menjadi bagian dalam kehidupan guru-guru sekolah minggu kami. Demikian juga kami berdoa untuk orang tua kami masing-masing, mama, papa, oma, opa kami. Diberkati oleh Tuhan seluruh kehidupan daripada orang tua kami. Beri sehat kuat selalu bagi mereka. Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka dalam pekerjaan mereka sehari-hari, dalam usaha mereka sehari-hari diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan tetap selalu menyertai mereka dimanapun mereka pergi dan berada. Dan kami pun sebagai anak-anak tetap selalu setia mendengar setiap ajaran, nasihat, didikan daripada mama, papa, oma, opa kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur karena kami sudah boleh memberikan persembahan. Diberkatilah persembahan yang boleh kami berikan. Ini adalah berkat Tuhan yang boleh Tuhan berikan lewat orang tua kami. Kami percaya ketika kami memberikan persembahan dengan penuh sukacita iman, maka persembahan ini dapat membantu menunjang setiap pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Betania Makere Timur, bahkan sampai di mana persembahan ini dapat dijangkau. Tuhan, Engkau juga memberkati seluruh kehidupan daripada pelayan khusus yang ada di Jemaat Gemim Betania Makere Timur. Mulai dari Ibu Pendeta Leonora Pardede Gontung, STH, bahkan semua orang-orang yang setia melayani Tuhan di jemaat ini. Berkat Tuhan menyertai kehidupan pelayanan mereka, agar mereka tetap selalu menjadi alat kesaksian Tuhan dimanapun mereka pergi dan berada. Kami sungguh percaya Tuhan tetap selalu memakai mereka dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka masing-masing. Begitu juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kami semua anak-anak sekolah minggu yang tetap selalu setia melaksanakan ibadah dari rumah, belajar dari rumah, bermain saja di rumah. Tetapi kami percaya situasi dan kondisi yang ada saat ini tetap terus memotivasi kehidupan kami agar kami tetap selalu setia untuk berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan di dalam situasi apapun juga. Tuhan juga memberkati kehidupan daripada Enci Irene bersama juga dengan Engku Penatua Jekli Pelengkahu di pagi hari ini boleh melayani kami semua di kelas Esther. Tuhan memberkati mereka selalu dengan sehat kuat, tetap selalu menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Memberkati juga Bapa di sorga untuk situasi, kondisi yang ada di sekitar kami, yaitu pandemi COVID-19 atau wabah virus corona. Kami percaya Tuhan Yesus tetap selalu bersama-sama dengan kami yang menjaga dan melindungi kami semua. Tuhan Yesus jauhkan kami semua dari virus corona ini. Kami hanya mampu meminta di dalam doa, tetapi kami percaya segala sesuatu ada dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Berkati semua orang-orang yang selalu setia bertugas menangani wabah COVID-19 ini. Biarlah Tuhan tetap selalu memberkati mereka dalam tugas tanggung jawab mereka. Pemerintah yang ada, pimpinan gereja kami, tim medis yang ada, semua orang yang bekerja menangani pandemi COVID-19 ini diberkati dan diberi hikmat selalu, kesehatan, kekuatan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kehidupan kami semua ini hanya ada dalam tangan kasih Tuhan saja. Bahkan kami berdoa Tuhan yang akan menyertai aktivitas kami sehari-hari, bahkan aktivitas kami di sepanjang hari ini hanya ada dalam tangan kasih Tuhan saja. Ini kami semua yang berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah boleh mengajar kami semua anak-anakmu berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, diundang kita semua untuk berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dengan berkat.
Tetapi sebelumnya kita angkat satu pujian yang berkata, Bekerja Kristus. Saat ini kita akan menerima berkat dan kita menyanyi Bapa terima kasih. Puji Tuhan, ibadah sekolah minggu di pagi hari ini sudah boleh terlaksana dengan segala baik. Dan terima kasih buat teman-teman guru sekolah minggu yang sudah boleh bersama-sama melayani di pagi hari ini. Bu Penatua Jekli Penkahu, Ci Penatua Deborah Holung STH, dan Ci Indri Mundung Kaporo. Kiranya Tuhan Yesus akan selalu menyertai Ci dan Ungku dalam setiap tugas tanggung jawab, aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan masing-masing bersama dengan keluarga akan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan juga buat adik-adik sekolah minggu semua yang ada di rumah, bahkan orang tua yang ada, terima kasih juga sudah boleh beribadah pada sekolah minggu di pagi hari ini. Tuhan Yesus akan terus memberkati kita semua dalam setiap tumbuh kembang kita, dalam setiap aktivitas kita. Setiap hari akan terus disertai dan diberkati oleh Tuhan. Dan pesan Ci, orang tentu semua hari-hari so dengar anjuran dari pemerintah toh. Jadi tetap sampai saat ini kita semua masih terus tetap diam di rumah saja. Tetap belajar di rumah, bahkan kita tetap terus beribadah dan berdoa di rumah. Dan jangan lupa kalian semua rajin cuci tangan, dan kalau mau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Karena ceria ada adik-adik sekolah minggu yang sejak keluar rumah. Cik ada lihat kemarin ada yang bajaga portal kan? Ada ikut JP Mama ada bajaga portal. Nah, tetap menjaga kesehatan, tetap rajin cuci tangan, pakai masker kalau mau keluar rumah. Dan juga tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, minum susu, pokoknya makan makanan yang banyak gizi supaya orang daya tahan tubuh kuat. Jadi ini virus corona tidak gampang menyerang orang. Nah, demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat pagi.